Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Syaiful Bari. Oke, kali ini saya kembali hadir untuk berbagi panduan dan juga ulasan sebuah mesin kopi espresso yang include dengan coffee grindernya dan memiliki berbagai macam fitur yang tergolong lengkap. Inilah espresso mesin Scaveller CFR 30 BD. Mesin kopi Scaveller CFR 30 BD ini memiliki desain yang compact dan dilengkapi dengan layar sentuh profesional plus tombol-tombol yang lengkap dan tuas atau lever di bagian kanan kirinya sehingga memudahkan dalam penggunaannya. Oke, untuk menghidupkan ya tinggal pencet tombol powernya di sini. Hidup ya. Nah, mesin kopi ini include juga dengan coffee grindernya. Ini hopper kapasitasnya 150 gram. Pastikan ini terkunci ya kalau sudah dipasang kayak gini. Oke. Ini binsnya masukin di sini. Untuk grind size atau kekasaran, kehalusan partikel kopi yang digunakan, gampang banget ngaturnya ada di sini ya. Ini halus, ini kasar. Ada pilihan sekitar 15 ya untuk grind size-nya. Oke. Untuk menggiling ya atau grinding dosing tinggal pencet tombol yang ini. Ini bisa manual dan juga bisa disetting otomatis berdasarkan waktu. Nanti saya tunjukin ya. Teman-teman, ya. Ini ya portanya kalau kita giling tinggal diletakkan di sini ya. Oke, bisa dilepas. Kayak gitu ya. Nah, mesin kopi ini ya volumetric system. Ya, jadi bisa diprogram, bisa disetting untuk single espresso-nya dan juga double espresso-nya. Ya, di sini. Nanti cara nyetingnya saya tunjukin. Dan juga bisa versi manual di sini. Ya, tinggal geser ke sini ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk yang ini adalah setting atau pengaturan. Oke, kita pencet. Nah, pertama ya, waktu gilingnya bisa diatur mau berapa detik. Ya, antara 1 sampai 60 detik ya. Ya, antara 1 sampai 60. Oke, mau berapa detik? Gitu loh. Terus berikutnya kita juga bisa melakukan pengaturan gitu ya di yang lainnya juga. Apa itu? Ini temperatur atau suhu ya. Ini bisa diatur dari 85 sampai 97 derajat Celcius ya. Oke, ini plus, ini ya, plusnya ini nguranginya. Maksimum 97. Untuk menyimpannya tinggal pencet yang ada tanda centrangnya ini. Gitu, teman-teman. Oke. Oke. Nah, berikutnya ini untuk pre-brew ya, semacam kayak pra-infusi lah gitu. Ini ada dua. Yang pertama volume ya, dari 5 mili ya sampai 30. Ya. Oke. Terus kemudian yang kedua berdasarkan waktu ya. Dari 1 second atau 1 detik ya sampai 15 detik ya. Tuh, sampai 15 ya. Kalau berdasarkan waktunya. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk yang berikutnya ini ya pengaturan single dan double espressonya berdasarkan volumetriknya ya. Mau berapa yieldnya. Begitu, teman-teman. Oke.
Nah, ini bisa diatur untuk singlenya. Ini ada cangkir satu simbol dari 35 sampai 60. Ya, nih sampai 60. Nah, untuk yang double ada simbol cangkir 2 gitu ya. Dari 35 juga ya, paling sedikitnya. Dan paling banyaknya adalah 120 mili. Wah, silahkan disesuaikan saja dengan pengaturan ya. Penyesuaian teman-teman saat kalibrasi atau dial in. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk menyimpannya tinggal yang ini. Udah, itu tersimpan semuanya ya. Jadi gampang banget gitu ya. Untuk tombol-tombolnya ini sudah lengkap. Nah, teman-teman, untuk yang ini adalah ya lever atau tuas ekstraksi espresso yang tidak menggunakan volumetric sistemnya, yang tidak otomatis. Jadi bisa otomatis, bisa volumetric ya, bisa manual juga kayak gini. Tuh. Nah, ini shot timernya ya. Jadi nggak perlu pakai timer terpisah. Nah, yang menarik juga nanti ketika ini kita ekstraksi atau brew espresso gitu ya, itu barnya ditampilkan di sini. Teman-teman, mesin kopi ini antara brew dan steam bisa dilakukan bersamaan ya. Bisa berbarengan, tidak perlu delay. Kenapa? Karena mesin kopi ini sudah dilengkapi dengan double heater thermoblock. Jadi enak banget gitu loh, gitu ya. Jadi sudah volumetric system, ada PID, temperaturnya bisa diatur. Ini juga bisa brew dan steam berbarengan, kayak gitu. Nah, untuk yang ini teman-teman, ini tuas atau lever. Kalau kita geser ke sini, ini untuk hot water. Dan kalau kita geser ke kiri, ini untuk steam susunya. Ada 3 level tekanan ya. Nanti ditunjukkan dengan tanda ini berkedip-kedip ya. Ya, yang ini ya. Ini level yang paling rendah, ini yang sedang, yang medium, ini yang tinggi. Jadi ada 3 level, low, medium sama high-nya ya. Contoh kayak gini itu ya, tuh ya. Nah, naikin, berkedip, naikin lagi. Ya, itu bisa. Disesuaikan saja dengan keperluan teman-teman ya. Enak banget. Ini kalau kita bikin latte art atau minuman kreasi lainnya yang ada susunya itu gampang banget. Apalagi ya, ini tongkat uapnya ini panjang. Fleksibilitasnya tinggi, ini sekitar 270 derajat gitu ya. Bisa ke kanan, ke kiri, atas dan bawah, enak banget ya. Enak banget gitu loh. Oke. Terus di bagian sini ya, ini bisa kita letakkan dan hangatkan cup. Ini bisa 2-3 cup bisa lah ya. Dan yang bagian sini ya teman-teman. Oke, ini water tank. Ini kapasitasnya 2 liter. Cukup banget gitu loh ya. Bodinya oke gitu loh. Terus teman-teman, di bagian sini ya, ini ada tray ya. Ada buangan airnya ya. Ini bersihnya gampang, tinggal ditarik begini ya, tinggal dibuang di wastafel airnya ya kalau sudah penuh. Oke, ini cukup ya. Ini ada tandanya kalau penuh yang merah ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, seperti yang saya infokan tadi ya, mesin ini bisa brew dan steam barengan. Contoh ya, ini saya brew pakai manual ya, kayak gini. Terus ini saya steam. Ya, tuh bisa barengan. Ini bisa barengan ya. Bisa barengan, gitu loh. Ini bisa ditingkatkan, gitu loh. Tingkatkan lagi, itu bisa ya. Wow, tuh kencang. Ini 3 hole, teman-teman. Ya. Jadi lobangnya ya untuk steamer tipnya atau nozzle-nya ini 3 hole, jadi gampang bikin foamnya, rollingnya juga oke. Nah, ini ada rubber supaya kita nggak panas ya, ada karet. Jadi saat steaming ini bisa dipegang kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, mesin ini untuk grindernya membutuhkan wattnya hanya sekitar 150 watt saja, dan untuk espresso mesinnya itu sekitar 2950 watt. Garansinya 1 tahun kayak gitu ya. Oke. Saya tegaskan lagi, mesin ini enak banget ya. Kalau kita mau brew espresso, bisa pakai yang manual kayak gini. Bisa juga yang volumetric ya, yang otomatis kayak gini. Nanti dia akan berhenti sendiri ya. Ini waktunya berjalan, barnya ditampilkan di sini kayak gitu. Jadi enak banget gitu loh. Saat kita kalibrasi atau dial in, jadi kita itu punya banyak pilihan variabel untuk membuat espresso yang ideal, yang proper ya, yang perform rasanya kayak gitu. Dan apalagi didukung oleh steam yang enak banget. Oke, ada lampunya juga. Jadi kalau malam enak gitu loh.
Sip. Jadi menurut saya mesin ini kalau kita pakai untuk brew ya, untuk steam di rumah atau di kantor atau bahkan untuk usaha skala medium itu masih oke. Masih oke ya. Seperti itu, teman-teman. Apa saja yang didapatkan ketika membeli espresso mesin Caveler CFR 30BD ini? Yang pertama jelas ya, 1 unit mesin kopi seperti ini, lengkap dengan coffee grindernya. Terus dapat juga portafilter. Ini materialnya bagus, berat ya. Ini ukurannya 58 mm ya. Ini yang double, terus dikasih juga ya filter basketnya yang single seperti ini. Cakep. Terus tempernya ini juga dapat. Ini 58 mm juga, berat dan bagus bahannya ya. Lalu jaknya aja dikasih gitu loh. Jadi tinggal steaming, tinggal pouring, bikin latte art atau kreasi minuman susu lainnya. Nah, ini ada sendok disertakan juga. Lalu kemudian ini manual pump dan ini adalah apa namanya? Kuas ya, brush untuk bersih-bersih. Oke. Teman-teman, dapat juga ini manual book dibaca ya. Ini informasi spesifikasi, cara penggunaan, cara perawatan ada semua di sini. Dan yang ini nggak boleh hilang. Ini adalah kartu garansi yang bisa kita pakai untuk klaim nanti garansinya ketika apa namanya dibutuhkan. Seperti itu ya. Jadi itulah yang didapatkan ketika membeli satu paket espresso machine Caveler CFR 30BD. Setelah ini saya akan lanjut untuk membuat espresso ekstraksi ya, brew espresso ya, seperti itu. Sekarang waktunya bikin kopi. Ekstraksi espresso. Giling dulu kopinya, pastikan di hopper sudah tersedia coffee beans-nya, terus airnya keisi. Tinggal pencet tombol grinding seperti ini. Ini ada lampunya tuh. Ini bisa dilepas, bisa dipegang ya. Bebas. Ini disetting waktunya, nanti berhenti sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Oke, tarik. Yang saya suka dari coffee grinder ini adalah hasil gilingannya untuk moons-nya ya, gundukannya itu pas di tengah. Jadi enak banget untuk distribusinya, gitu loh. Ini tinggal kita tamping. Oke, jangan terlalu kuat banget ya tampingnya ya, secukupnya saja gitu loh ya. Oke. Makin ini clean portafilter before insert ya. Sebelum di-insert ke sana. Oke. Gelasnya disiapkan. Nah, ini untuk ekstraksi atau brew espressonya bisa pakai manual, bisa pakai otomatis volumetric. Ini yang double ya. Jadi saya pakai yang otomatis volumetric yang double. Oke, nanti berarti sendiri sesuai dengan settingan kita. Oke, ini pastikan kekunci ya. Kayak gini ya posisinya ya. Kalau susah kekunci berarti overdose. Kayak gitu ya. Sip, bismillah, tinggal kita hidupkan ya. Pencet tombolnya yang double espresso. Ini di split ya, dijadiin 2. Waktunya shot timernya berjalan, barnya juga ditunjukkan di sini. Flow-nya tuh bagus ya. Visual warna kremanya juga masih oke. Cakep tuh. Nah, tuh ya. Nanti berhenti tuh sendiri sesuai dengan settingan kita. Kremanya oke. Wah, cakep kan? Nah, gitu lah teman-teman ya. Sip. Ini yang satu saya ambil dulu, nanti akan dibuat cafe latte yang permukaannya digambar, ya kan? Oke, kita letakkan di sini. Yang ini, mari dicoba. Nih, lihat nih kremanya tuh. Oke, ya kan? Ini saya pakai coffee beans-nya ini blend. 70% Arabica, 30% Robusta. Ya. Ini diminum jadi espresso enak gitu ya. Dibuat kreasi minuman yang ada susunya juga enak gitu ya. Mau bikin kopi susu aren pun juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dicoba. Enak kok. Ya. Enak. Jadi, tadi kelihatan ya, untuk flow-nya bagus,
warna visual kremanya juga bagus, rasanya juga oke, ya. Siap? Kita habis ini lanjut membuat ya cafe latte yang permukaannya di art atau di gambar. Seperti itu. Oke. Sekarang saya akan steam susu ya menggunakan mesin kopi ini. Jadi ini tongkat uapnya, ini panjang, terus fleksibilitasnya tinggi. Bisa diatur kanan kirinya, atas bawahnya, nyaman ya. Nah, teman-teman, untuk tuasnya ya, levernya ada di sini ya. Kalau kita geser ke sini, ini untuk hot water. Kalau kita geser ke kiri, ini untuk steam susunya. Ada 3 level tekanan ya. Ada low, medium, sama yang high. Jadi ada yang rendah, ya sedang, dan tinggi. Ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Terus ini hole-nya ada 3. Jadi mudah banget bikin foamnya. Oke. Kayak gini posisinya ya, jam 3. Gunakan kepekaan tangan nanti ya. Stretching, rolling, dan heating. Oke. Kayak gitu. Nah ini tekanan bisa kita tingkatkan. Ada 3 pilihan ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ini berkedip-kedip itu menandakan level tekanan steam susunya. Oke. Tuh bagus ya. Ini jadi stretching rollingnya dapet gitu ya. Oke. Kalau sudah dapet semuanya, matikan. Tuh tekanan lebihnya dibuang. Bersihkan tongkat uapnya, terus buang lagi uapnya ya. Biasakan seperti itu workflow-nya. Ya. Jadi untuk apa namanya biar bersih juga. Oke, mari kita tuang. Bagus nih. Shiny, silky, glossy, nggak ada bubble, tidak dry foam gitu kan. Ya, seperti ini. Sip, mantap ya. Tuh, wow, mudah banget ininya ya bikin polanya ya. Tuh. Oke. Ini tulip ya. Cut, finish. Wow. Tulipnya gede, bagus ya. Clean and clear, kontras juga ya. Harmoni, simetri. Wah, cakep. Cakep banget gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, mari kita steam susu. Posisinya seperti ini ya. Stretching, rolling, dan heating. Ini di arah jam 3 ya. Mulai ya. Aerasi, rotasi, dan heating. Oke. Ini tekanannya bisa ditingkatkan ya menjadi 3 level. Low, medium, dan tinggi. Tuh ada rolling kayak gitu ya. Coba tuh perhatikan. Tuh. Bagus ya kayak gitu. Panas, matikan. Oke. Ya. Tinggal dibersihkan. Jangan lupa uapnya dibuang lagi. Oke. Nih, hasilnya bagus tuh. Tuh. Shiny, silky, dan glossy ya. Oke. Kita akan tuang sekarang. Mantap. Yuk, sini. Leveling, canvassing. Kayak gini, good. Ya, landing. Oke, ini swan ya. Oke. Wow. Cakep ya. Mesin Cafeler tuh. Lihat hasilnya. Steam susu kembali ya, menggunakan mesin kopi Cafeler CFR 30BD ini. Oke. Seperti biasa, pastikan terjadi aerasi ya. Kemudian rotasi, tinggal menunggu panasnya susu. Jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas ya, posisinya seperti ini. Oke. Stretching, rolling, dan heating.
ini mesin bisa diandalkan dan hasilnya konsisten. Oke. Di video kali ini saya juga sudah tunjukkan ya bahwa saya steam berulang-ulang, tidak hanya sekali ya. Dan oke hasilnya. Oke. Kita sekarang akan tuang. Bagus ini. Saya ini silky glossy ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik ini. Oke. Paving canvassing. Ya, mixing ya, satu warna, clean and clear. Nah, kita bikin seloseta di sini. Oke. Ke sini. Rosetta. Oke. Bikin apa ini ya? Oke, ini adalah chipmunk ya, teman-teman. Imut, bagus ya. Wow, tuh. Oke, tuh. Cakep ya? Tuh ya. Saya tunjukin ya, sini. Oke, tuh hasilnya. Steam susu kembali ya menggunakan mesin kopi Caveler CFR 30BD. Posisinya seperti ini, hidupkan steamernya. Oke. Oke, tahan. Aerasi, rotasi, ya, vortex dan heating. Pastikan suhu susunya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Gunakan kepekaan tangan atau bisa pakai termometer. Oke. Good. Hasilnya bagus. Shiny, silky, glossy, no bubble ya, tidak dry foam juga. Oke, tuh cakep. Oke, sip, yuk. Dituang. Oke, seperti ini. Oke, good. Paving canvas, blending. Ikutin flow-nya. Ya, ini kita bikin slow seta. Oke, angkat, finish. Wow, keren ya. Bagus. Tuh hasilnya. Cakep ya. Oke. Sip. Saya letakkan dulu di sini. Lalu saya akan menikmatinya ya. Kita akan coba bagaimana dengan rasanya. Ini kan visualnya sudah bagus. Nah, rasanya bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya berdiri ya. Creamy, sweet. Kopinya tetap berasa. Balance ya. Dan ini ketika saya nikmati, ketika saya minum dari beberapa sisi yang berbeda, itu hasilnya, rasanya itu uniform ya, seragam. Nah, ini menggunakan mesin kopi Caveler ya, CFR 30BD. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ingin memiliki mesin kopi yang sudah include dengan coffee grindernya ini, jadi ada mesin penggiling kopinya. Ini bisa disetting untuk kekasaran dan kehalusannya, ada banyak pilihannya. Lalu kemudian, nah untuk waktu gilingnya juga bisa disetting secara otomatis. Gitu teman-teman ya. Sementara untuk mesin kopi ini juga, ini antara brew espresso sama steam susu itu bisa dilakukan bersamaan. Tidak perlu bergantian karena ini menggunakan double heater ya, menggunakan thermoblock kayak gitu ya teman-teman. Nah, mesin kopi ini juga volumetric system. Jadi kita bisa setting untuk single dan double espressonya itu bisa disetting ya. Mau berapa mili itu bisa ya. Mudah banget dan sudah saya tunjukkan kepada teman-teman ya di video kali ini. Selain itu gitu ya, mesin kopi ini juga dilengkapi dengan pilihan pre-brew, ada dua. Yang satu berdasarkan volume dan yang kedua berdasarkan waktu ya. Terus ini kan ada PID kontrolnya nih ya. Jadi temperaturnya juga bisa diatur ya. Teman-teman bisa pilih mau temperatur berapa.
dan sudah saya tunjukkan juga di video kali ini. Yang menarik juga ya, mesin kopi ini dilengkapi dengan shot timer ya, di display di sini ditampilkan ketika kita ngebrew gitu ya. Terus yang menarik juga gitu kan, ini barnya itu ya ditampilkan saat kita melakukan ekstraksi dan lain sebagainya, kayak gitu teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat menarik. Jadi kalau teman-teman misalnya mau yang versi otomatiknya gitu ya, volumetriknya bisa, mau yang manualnya juga bisa. Terus untuk steamernya ya, ini untuk menegaskan selain tongkat uapnya itu panjang, fleksibilitasnya tinggi gitu kan, bisa ke kanan, kiri, atas, bawah. Ini juga 3 hole. Dan yang menarik adalah untuk steamernya ini ya ada 3 pilihan tekanan. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Jadi ada yang rendah, ada yang normal sedang di tengah gitu ya, dan ada yang tinggi. Disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Saya sudah tunjukkan ya, steam susu menggunakan mesin kopi ini berkali-kali dan hasilnya bagus, terus konsisten. Seperti itu ya. Mulai dari stretching, rolling, heatingnya, atau aerasi, rotasi vortex, dan panasnya susu sehingga menghasilkan ya minuman yang menarik, yang enak dan stabil kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman nih yang tertarik langsung cek deskripsi video kali ini gitu kan. Saya akan sertakan linknya di deskripsi tersebut. Jadi selain link tadi, saya juga akan sertakan ya spesifikasi lengkap dari mesin kopi ini gitu ya. Dan teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut bisa gitu ya, tinggalkan saja komentar ya, nanti saya akan bantu menjawabnya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya kira demikian saja untuk review atau ulasan mesin kopi Caveler ya CFR 30BD ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Ini cakep, desainnya juga compact, menarik. Sip, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.